Widya Utami dari kelas C reguler 2020 dengan NIM 3201122015, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dinul Islami. Adapun judul ceramah yang saya bawakan pada kali ini yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar. Kita pahami dengan pemahaman yang benar dan kita sampaikan dengan benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak dilebihi dan juga tidak dikurangi. Menjaga amanah harta adalah penting, tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau kita berkhianat pada ilmu dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi, yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Teman-teman sekalian, oleh karena itulah kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak mengetahuinya. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa daftar 48 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 6 dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain beliau menjawab 16 dan 32 pertanyaan sisanya. Beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Jika ulama setingkat Imam Malik saja sama sekali tidak merasa malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu, kenapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang tidak kita ketahui? Sok tahu, terutama dalam masalah agama, hanya memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengakui bahwa kita tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi menegaskan, barang siapa berfatwa tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Teman-teman sekalian, janganlah karena malu dan gengsi kepada sesama makhluk, lalu kita tidak malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah daripada malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rezeki dan menunda ajal kita. Sebaliknya, jatuhnya harga diri kita ke dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dijatah oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga tetap tertulis di Lauh Mahfuz, tidak akan bisa dipercepat atau ditunda, barang sesaat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun.
Baiklah, demikian ceramah ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bila ada kekurangan dan kelebihan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.